Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Palkomster. Masya Allah, hari ini suasana pagi yang indah banget ya. Dan alhamdulillah cerah juga. Dan semalam habis diguyur hujan nih Umi. Deras banget lagi ya semalaman. Dan banyak juga yang menanti hujan. Ada juga yang memang trauma dengan hujan ini Umi. Nah, semoga juga rezeki kita lancar ya. Lancar terus buat semuanya. Semoga juga kita semua senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Palkomster, oke, hari ini Putri sudah kedatangan bintang tamu yang luar biasa banget tentunya ya, yang siap berbagi cerita dan juga inspirasi terutama soal bisnis dan soal media sosial. Nah, siap kan? Udah penasaran pasti kan? Nanti dulu dong, tahan dulu. Jangan lupa Palkomster berikan dukungan terhadap channel kita dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe ya. Jangan lupa juga diklik centang birunya dan gambar loncengnya. Oke guys, terima kasih. Langsung aja ya Palkomster ya. Saya sapa dulu wanita cantik di sebelah saya ini. Siapakah dia? Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih ya Umi ya sudah hadir di podcast Palkomster Raja hari ini. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Umi, boleh dong perkenalkan diri dulu sama Palkomster semuanya. Siapa sih Umi Kanza ini? Oke, jadi saya Umi Kanza. Umi Kanza itu asalnya dari Umi yang artinya ibu. Kanza itu anak saya yang pertama. Jadi saya langsung awalin bagaimana gerai Umi Kanza ya, berarti langsungnya apa nanti? Kenalan dulu aja. Kenalan biar dulu penasaran nih Umi. Oke, baik. Jadi kalau nama asli itu Umurida. Saya latar belakangnya sebenarnya perawat. Jadi kalau kerjanya di Rumah Sakit Dr. Nusmir. Ya, sebagai perawat di Rumah Sakit Dr. Nusmir, kira-kira sudah masuk tahun kayaknya udah hampir 20 tahun kerja di rumah sakit. Iya, udah tua ini. Umur udah 40 tahun lebih. Jadi itu dulu mungkin ya. Jadi selain sebagai ibu rumah tangga, kemudian sebagai perawat yang bekerja, jadi saat ini saya buka gerai Umi Kanza yang bergerak di bidang memenuhi asupan kebutuhan nutrisi, dalam hal ini vitamin, yaitu buah-buahan segar. Masya Allah. Nah Palkomster ya, jadi Umi Kanza ini seorang wanita muslimah, seorang istri juga, yang juga ibu 2 orang putri Umi ya. Betul. Masya Allah. Nah juga bekerja di sebuah rumah sakit yang kata Umi tadi. Dan luar biasanya juga pemilik usaha gerai buah nih Palkomster, yang kebetulan juga diberi nama Umi Kanza ya. Nah, mengapa sih menggunakan nama anak Umi kalau boleh tahu? Jadi sebenarnya karena dulu bingung kan mau kasih nama apa kayak gitu kan. Jadi langsung dari awal dulu ya. Sebenarnya saya itu awalnya di tahun 2019 sebenarnya yang waktu tertarik ke bisnis buah-buahan. Sebenarnya waktu itu lebih ke palu gada. Jadi apa yang kamu mau saya ada. Jadi belum buka gerai waktu itu. Jadi lebih ke jualan secara online. Jadi waktu itu ke teman-teman dulu. Jadi paling-paling bikin story di WA kayak gitu, atau tawarin ke teman, aku ada ini mau nggak kayak gitu, atau bikin apa kayak gitu. Tadi ditawarin ke teman-teman. Jadi sebenarnya jauh sebelum 2019 itu udah jualan sebenarnya. Nah, tapi karena di 2019 saya anggap sebagai titik awal gerai Umi Kanza waktu itu. Jadi jualannya itu online, keliling Batu Raja kayak gitu. Misalnya nih, besok aku ada buah ini, ada yang mau kayak gitu. Nanti tak rekap, setelah itu diantar ke rumah customer masing-masing. Jadi sekitar tahun 2024 ya. 24, 23, 2022 kayaknya sekitar tahun 2022 kayaknya baru bikin gerai waktu itu kan. Karena kebetulan bentar. Waktu itu jadi sebelum ini ada bisnis lain dulu sebenarnya. Sempet bikin angkringan dulu kayak gitu. Jadi gimana itu? Pertama tuh pernah di samping Kejaksaan, kemudian di Air Pao.
tapi kayaknya nggak bertahan lama kayak itu. Jadi sambil bikin angkringan itu, jadi kalau ada yang mau ambil buahnya bisa mampir ke angkringan kayak gitu. Tapi karena kayaknya kurang fokus kalau di situ, kebetulan ada tempat kecil kayak gitu, mungkin kayak gini lah ya luasnya, mungkin sekitar 2 meter kayak gitu di depan Alfamart Sukaraya. Ada di situ. Kebetulan mau disewain. Ya udah, daripada janjian ke rumah atau janjian gimana pas nggak bisa nganter, bingung mau janjian di titik mana, karena kan sering kita janjian di mana, saya sedang di mana, nanti customernya mau cepet-cepet, akhirnya bikin di situ. Mungkin sekitar 6 bulan yang di sebelah Alfamart. Nah kebetulan yang depan Alfamart tuh tempatnya lebih luas, buah-buah yang mau dipasok itu banyak, nggak tertampung di tempat lama, jadi kita pindah ke depan. Di depan itu mungkin agak lebih luas ya, lebih luas. Rukonya mungkin sekitar 4 kali 10 meter kayak gitu. Tapi atapnya tuh agak pendek kayak gitu. Jadi karena tempatnya agak luas dari tempat yang pertama, kemudian yang itu, tapi atap pendek tadi itu mempengaruhi kualitas buah. Jadi karena cahaya matahari juga langsung jadi karena buah-buahan tidak boleh kena cahaya matahari langsung kan. Jadi banyak buah baru beberapa hari itu sudah layu, kemudian banyak mempercepat proses pembusukan. Jadi alhamdulillah ini hampir jalan 6 bulan di tempat yang baru, di depan Bank BSI. Itu mungkin awal mula kasih nama Umi Kanza karena bingung, ya udah nggak apa-apa lah pakai nama Umi Kanza aja kayak gitu. Karena kebetulan banyak yang manggilnya Umi karena kayak itu kan kebetulan nama Umu dengan Umi kan hampir mirip tuh. Jadi ya udah ini aja. Kebetulan karena teman-teman taunya anak namanya Kanza, teman di sekolahnya Kanza tuh banyak. Umi Kanza kayak, ya udah familiarnya dipanggil Umi Kanza, makanya bukalah gerai Umi Kanza, kira-kira seperti itu. Wah, Masya Allah banget. Yang panjang juga Umi perjalanannya luar biasa banget. Untuk gerai buah ini aja dari 2019 tadi Umi ya. Iya, mungkin yang start yang paling efektif kayaknya dari 2019. Tapi sebenarnya jauh sebelum itu udah rajin jualan. Iya, online. Iya. Oh ya Umi, sebelum kita lanjut ke perjalanan kios Umi nih ya, mengenai buah-buah yang dijual di gerai Umi Kanza ini kan menurut Putri ya termasuk unik ya sebenarnya ya, karena nggak ada tempat lain tapi tempat Umi itu ada. Nah karena mungkin hanya buah-buah yang sering kita jumpain aja nih Umi di pasar ya, tetapi banyak juga buah-buah langka, bahkan buah impor nih yang Umi jual. Mengapa sih Umi berani ngejual buah langka kayak gitu? Iya, jadi buah ini kan termasuk kebutuhan yang sifatnya selalu dibutuhkan setiap hari. Mungkin sama kayak sembako, karena kan kesadaran masyarakat akan kebutuhan vitamin. Kemudian kebutuhan vitamin itu yang alami ya. Buah-buahan kan termasuk yang paling banyak kandungan vitaminnya dan secara alami kayak itu, bukan dalam bentuk yang banyak seperti sudah dibikin sirup atau tablet-tablet tertentu kan. Jadi kesadaran masyarakat tuh sudah tinggi, karena tadi saya sampaikan statnya per 2019 waktu itu kan COVID kan. Iya benar. Jadi memang teman-teman yang mau belanja buah itu ada mengalami lonjakan kayak gitu. Jadi kalau kemarin itu saya misalnya paling teman-teman sekitar aja yang belanja, kemudian saya buka misalnya saya jual anggur atau apel kayak itu, 1 kotak kayak gitu, itu habis kayak itu. Nah makin lama dari 1 kotak berubah jadi 2 kotak kayak gitu, seiring perjalanan tadi ya. Jadi lama-lama banyak yang request kayak gitu, Umi ada buah ini enggak? Kayak dulu pernah di TikTok lagi viral buah lontar. Jadi ya udah tak cariin buah lontar. Bagaimana caranya supaya pemasok ada yang masuk ke sini. Memang kadang-kadang harga asli di sana murah, tapi kan kalau nyampe sini kan ongkirnya mahal kayak gitu. Jadi ya otomatis buah-buah yang unik itu otomatis jadi mahal pas sampai ke sini. Ya kalau lagi viral biasanya customer nggak jadi masalah kayak itu. Ya alhamdulillah masih bisa untuk menutupi cost dan sebagainya dengan harga yang saya bikin kayak gitu. Tapi kalau sedang tidak viral, walaupun saya stokkan sekarang, itu yang beli sedikit itu tidak saya stokkan. Contohnya buah lontar adalah 1-2 orang yang mesti nanya kan, Umi kapan ada buah lontar lagi? Sedangkan sekali datang itu harus banyak. Iya benar. Nah kalau yang pesen cuman 1-2 orang, ya nggak saya ambilkan kayak gitu. Tapi kalau lagi rame ya lanjut kayak gitu. Misalnya kayak apa ya,
matoa. Matoa kan sempet banyak tuh yang penasaran dengan buah matoa, jadi ya udah tak ambilin kayak gitu. Kadang ada banyak daerah-daerah lain yang punya buah yang sama. Contoh misalnya matoa yang dari Oki, kemudian yang dari Bengkulu, Jambi, itu beda kualitasnya dengan matoa yang dari Pati Jawa, dari Jawa Tengah ya. Nah itu akan beda. Jadi kadang kan buah-buahan itu ada banyak jenisnya, ada banyak macamnya, dan kualitasnya beda-beda. Makanya mungkin bagi yang memahami hal itu kan, termasuk ya, buah yang saya jual itu kan harganya kadang bisa dibilang ada beberapa yang bisa saya jual sama dengan di pasaran, dan terkadang saya bisa jual murah kayak itu atau promo. Tapi ada beberapa yang buahnya lebih tinggi dibandingkan di tempat lain, karena itu tadi kualitas itu mempengaruhi kayak gitu. Jadi lebih ke kualitas yang harus dijaga kayak gitu. Iya, bener banget ya, namanya buah kan memang buat dikonsumsi kita juga sebenarnya ya. Nah, untuk sampai sejauh ini nih ya, yang paling favorit nih dari pelanggan Umi Kanza sendiri apa sih Mi yang sering dibeli sama mereka? Oke, kalau buah lokal kayaknya yang paling primadona jeruk kayaknya. Jeruk Medan terutama. Ini jeruk Medan mungkin sekarang sedang tidak di puncak musim, jadi agak sulit dicari. Kalau lagi musim kan murah harganya kan, ada mungkin sekitar 15.000 per kilo yang untuk ukuran yang sedang-sedang kayak gitu. Nah kalau sekarang lagi langka, jadi jeruknya lebih ke jeruk lokal. Nah, jeruk lokal saat ini itu agak lumayan terjangkau ya, sekitar 15.000 kalau ambil 2 kilo itu 25. Tapi kalau jeruk Medan nggak bisa. Jeruk Medan langka sekarang. Beda Umi ya. Ya, karena kan memang kalau jeruk lokal kan daerah sini kan banyak yang petani jual nanam jeruk kan. Kayak daerah Lubuk Batang, Peninjauan, kemudian daerah Komering itu banyak yang jual lah. Tapi kadang manisnya random, ada yang manis banget, ada yang manis asam, bahkan ada yang kecut gitu. Jadi ini yang harus diedukasi. Makanya banyak customer itu sering minta jaminan, manis dak Mi. Nah kalau saya nggak berani jamin, makanya sering saya bilang itu random. Jadi kalau beruntung manis, nggak beruntung ya mohon maaf kayak gitu. Karena saya itu garansinya cuma untuk buah yang diterima busuk. Kalau asam kan itu Tuhan yang menentukan. Jadi nggak bisa saya kasih garansi manis, atau kecuali memang benar-benar yakin oh ini manis, jadi bisa kasih tahu oh ini manis. Kayak misalnya jeruk wogan kan manisnya 100%, berani saya bilang ini manis 100% kayak gitu. Bener banget. Itu untuk yang buah lokal sama impor jeruk kayaknya yang paling favorit sampai sekarang Umi ya, jeruk ya. Emang banyak dicari juga sih Umi ya, sampai sekarang juga ya. Nah, Umi untuk suppliernya sendiri nih kan semuanya berarti Umi ini dapat dari luar kota Batu Raja Umi ya? Iya, rata-rata luar kota memang. Berarti sudah ada langganan supplier gitu Umi yang nyuplai ke gerai Umi sendiri? Ada. Oh iya. Dan mungkin prosesnya pengirimannya gimana Umi? Kan jauh nih sampai ke tempat Umi itu gimana? Ya kalau ini kan suppliernya ada banyak, ngambilnya dari banyak tempat ya. Ada yang datang dari Jakarta, kemudian dari Bandung, terutama untuk stroberi ya, stroberi Ciwidey itu kan langsung ngambilnya di Bandung. Kemudian ada juga yang lewat jalur Palembang, Lahat kayak gitu, tergantung. Jadi setiap hari sebenarnya buah tuh selalu masuk kayak gitu. Karena kan kalau tidak masuk setiap hari, itu kan ada beberapa buah yang prosesnya cepat busuknya. Contohnya sekarang yang lagi musim leci. Leci itu tidak bertahan lebih dari 3 hari. Jadi kalau 1 hari datang, besok dijual, lusanya itu udah ngitem. Cepet tuh. Makanya kalau leci itu saya sering jualnya itu sistemnya PO dulu. Jadi pesen dulu, kalau udah pesen besok datang baru diambil. Paling saya sisain beberapa kilo untuk dijual di gerai yang bukan PO-an. Makanya tidak selalu ready karena itu tadi cepet rusaknya. Tapi kalau apel, pir itu bertahan sekitar 5-7 hari. Jadi lumayan lama kalau untuk golongan apel sama pir. Anggur pun tidak lebih dari 4 hari. Cepet tuh Mi ya. Cepet. Jadi memang untuk jual buah-buahan itu kejar-kejaran sama waktu. Makanya kalau ada yang nawar nih, mohon maaf nih, misalnya Umi nggak segini aja. Kalau sekarang belum bisa kayak gitu karena buah baru masuk
Nanti kalau misalnya udah misalnya harga mau ngabisin, istilah kata itu apa ya, udah balik modal kayak gitu. Kalau udah balik modal pasti saya bikin harganya murah kayak gitu, dipromoin. Nah itu ya sih, jadi itu bisa jadi salah satu strategi juga Umi ya. Tadi kan Umi kan ada cerita nih ya, kalau misalnya buah itu emang nggak bertahan lama nih Umi, tapi emang yang namanya buah itu, apalagi buah segar ini kadang cuma beberapa hari. Nah maaf nih Umi ya, kalau misal kepetok bener-bener nggak habis itu gimana cara Umi ngatasinya? Jadi kan ada buah beberapa yang kalau kita istilahin itu buah reject ya, atau buah BS lah istilahnya, buah busuk sebelah kayak gitu. Ini contohnya misal ada cacat sedikit, misalnya memar atau ada setitik busuk, itu saya upayakan itu tidak dijual atau tidak dipajang, karena kan kadang customer pengen cepet-cepet ambil. Kalau yang busuk terpajang nanti terambil oleh customer, kan kasihan kalau sampai rumah udah mahal busuk lagi kayak gitu. Jadi itu segera kita singkirkan kalau ada yang busuk. Jadi ada namanya istilahnya garansi dari agen, jadi dari supplier itu dikasih garansi. Jadi pada saat buah datang itu kita langsung bongkar sekaligus. Jadi kita buka semua. Kalau misalnya pir datangnya 10 dus misalnya, datang kita buka semua. Kalau ada yang busuk itu langsung dipisahin, kita foto biasanya atau bikin video kayak itu. Nanti diganti sama supplier walaupun garansinya nggak full. Misalnya 1 kilo modalnya berapa kayak gitu, nanti dikasih potongan 50% misalnya untuk buah yang busuk. Misalnya yang busuk ada 5 kilo, nanti diganti sekitar 2,5 kilo kayak gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa, itu kerugian kita. Makanya harga buah itu nggak bisa misalnya kita mau narik keuntungan, misal saya untungnya misalnya kisaran 5.000 aja, nggak bisa kayak gitu. Jadi memang ada presentasi potongan kerugian kayak gitu. Jadi dari harga itu nanti ada tetap misalnya harus hitung biaya plastiknya berapa, kemudian termasuk biaya gaji, termasuk semua itu harus dihitung, termasuk salah satunya untuk biaya pembusukan. Jadi sekitar 25% harus ditambahin kayak gitu. Misalnya modalnya 400, berarti ada tambahan 25% untuk busuk, berarti sekitar 100.000 ya. Nah, jadi modal kita itu sekitar 500.000, baru nanti dibagi berapa jumlahnya. Jadi kalau langsung kita hitung sekian buah ini per kilonya dapat sekian, nggak bisa kayak gitu. Nah, kalau nggak kayak gitu bakalan rugi. Nah ini yang terjadi kalau kita jualan buahnya apa ya istilahnya ya, semurah-murahan. Misalnya nih maaf yang penting laku, misalnya udah ambil untung 1.000-2.000 ya, mungkin bisa bertahan kalau buahnya langsung habis di hari itu. Saya pun bisa misalnya ya udah ngambil untungnya sedikit aja. Tapi kalau seperti itu nanti kalau buahnya ada sisa, nah ini yang bikin kita sering mengalami kerugian. Jadi balik lagi tadi kalau nggak salah pertanyaannya, buahnya kalau ada yang jelek atau busuk gimana? Kalau jelek nggak bisa diselamatkan, dibuang. Nah, tapi kalau misalnya sedikit, itu yang busuknya dibuang, kita potong, makanya kita sulap kadang jadi buah potong, atau misalnya kita jadikan olahan es buah atau salad ya. Selain dijual, dikonsumsi sendiri. Jadi kalaupun ternyata yang dipotong buah yang jelek kayak itu, enggak lah, yang pasti jeleknya kita buang, busuknya kita buang, yang bagus aja kita selamatkan seperti itu. Tapi kalau yang bener-bener tidak bisa diselamatkan, ya udah ikhlasin aja dibuang seperti itu. Jadi Umi kan sebenarnya sih Putri pernah lihat juga di gerai itu ada salad Umi. Itu betul. Umi bikin sendiri? Iya, saya bikin sendiri. Masya Allah. Bener. Jadi jangan sampai mubazir aja Umi ya. Jadi yang penting kita minimal kita bisa konsumsi sendiri. Benar. Selain itu nih, jadi misalnya kita kan bisa lihat tuh buahnya kalau nggak kita amankan hari ini, besok akan busuk. Nah ini akan diselamatkan 1 hari sebelumnya. Misalnya buahnya udah mateng, ini kalau nggak terjual hari ini atau tidak diolah hari ini, besok bakal berakhir di kotak sampah seperti itu. Hari ini harus segera dikupas kayak gitu. Udah diolah duluan. Udah diolah duluan. Kalau didiemin ya udahlah nanti aja kayak itu. Ya bakalan banyak busuknya kayak gitu. Jadi seperti itu. Jadi sebelum terjadi pembusukan itu kita olah terlebih dahulu. Kalau saya berprinsip lebih baik
saya bagiin kayak gitu ya, atau saya jual agak lebih miring, dipromoin daripada dibuang kayak gitu. Iya sih, bener banget Umi ya. Keren banget nih Palkomser ya. Jadi nambah pengetahuan kita semua juga tentunya ya, untuk mulai dari permodalan dan juga menentukan harga jual buahnya juga. Yang kadang orang mikir gampang lah jual, ternyata lumayan ribet Umi ya. Jual buah itu nggak segampang yang dipikir orang ya. Rumit, bener-bener rumit ternyata. Dan pastinya harus teliti juga Umi ya, harus tiap hari dicek dulu. Bener. Iya, oke. Tetap ada resiko bisnis juga tentunya yang harus kita hadapin juga Umi ya, namanya usaha kayak ini. Dan apapun bisnisnya pastinya kita harus berani. Nah, kalau nggak berani itu yang susah Umi, nggak jalan jadinya kan. Nah, ada juga nggak Umi yang ngambil buah langsung dari petani nih? Misalnya mungkin ada buah dari kebun, atau mungkin kemudian langsung Umi jual di gerai buah. Ya, kalau kayak stroberi Ciwidey yang dari Bandung itu, suppliernya bukan dari agen tapi dari petani langsung. Nah, jadi petaninya ngirim, karena memang kapasitas kita tidak banyak kayak gitu kan, paling banter sekitar 20 kilo mungkin sekali kirim. Ya ini kita kirimnya lewat bus. Nah, jadi di packing sama petani, dari sana nanti dikirimnya lewat bus kayak gitu. Jadi itu langsung ke petaninya. Jadi mereka packing sendiri, jatuhnya langsung beli ke tangan pertama nih. Betul. Kayak pepaya California itu ada petani yang langsung datang. Tapi pepaya saya jarang ready kayak gitu, karena kan yang jual pepaya di Batu Raja cukup banyak kayak gitu. Sementara mungkin customer ini kebanyakan yang datang ke gerai itu lebih ke kalangan ekonomi menengah ke atas kayak gitu. Jadi untuk pepaya mungkin sesekali lah ready, tidak selalu ready, karena memang itu juga cepet Mbak rusaknya. Emang Umi cepet dia rusak. Hitam dikit dulu lama-lama cepet banget rusak. Nah, jadi saya jarang stok. Termasuk pepaya kayaknya yang saya jarang stok. Kemudian buah salak biasanya saya stok di momen-momen tertentu, kayak ini mau Lebaran Idul Adha, besok insya Allah ada salak kayak gitu. Yang mau salak ya. Ya, tapi kalau di hari-hari biasa saya jarang jual, karena biasanya salak itu banyak sekali kerusakannya. Proses pembusukannya lebih cepat. Kelihatan juga Umi ya. Lebih cepat dibandingkan pepaya, malah salak itu cepat sekali. Putri pikir awet itu, beneran? Enggak awet. Enggak awet ya? Iya sih, mana nggak kelihatan juga kan. Kalau misalnya rusak dalamnya itu kan harus dikupas, baru tahu nih udah dikupas kalau nggak bagus. Oke, Palkomser, makin menarik aja nih ya kita ngobrol bareng Umi Kanza ya. Nah, masih banyak yang pengen kita obrolin nih Umi nanti ya, dan kita kulik-kulik lagi ini mengenai gerai buah Umi. Tapi tunggu dulu, Putri juga punya informasi penting banget untuk Palkomser semuanya. Nah Umi, sekarang kan sudah masuk liburan sekolah nih Umi ya. Tentunya banyak anak-anak kita yang break dari aktivitas sekolahnya. Mungkin banyak juga yang bingung mau ngapain selain liburan, mau pergi kemana-mana ini Umi ya. Bingung juga, di rumah nanti bosan juga, mau main gadget terus juga gimana, nonton TV juga lama-lama ya bosan juga pastinya ya. Kita sebagai orang tua juga pastinya pengen nih lihat anak-anak kita agar liburnya lebih produktif, bisa ngisi waktu luang mereka. Nah, gimana kalau coba ikutan program kursus Holiday School dari Palkomtek Batu Raja? Ajak anak moms dan dads buat belajar hal-hal baru nih, sekaligus having fun juga di Palkomtek Batu Raja. Mereka diajarkan mulai dari membuat game sendiri Umi, bisa juga membuat aplikasi sendiri, belajar mengetik, membuat tabel, dan pastinya bikin presentasi yang menarik dari Microsoft Office. Atau pengen belajar ngomong dengan kamera dan edit video sampai bisa publish di sosial media sendiri, layaknya content creator nih Umi ya. Pastinya juga ada di Palkomtek Batu Raja. Udah langsung aja daftar dari sekarang untuk programnya, karena proses belajar akan kita mulai pada tanggal 24 Juni 2024 ini. Didapatkan juga harga spesial tentunya Umi, dari yang
kita tahu berapa nih ya Pak Komtek ya, kita turun harga hingga 50%, jadi 450.000 aja untuk 10 kali pertemuan, dan dijamin pasti langsung bisa. Liburan sekolah juga pasti lebih seru dan ceria tentunya Umi. Gitu, sekarang ini Pak Komtek lagi ngadain program Hold the School Umi buat anak-anak yang mungkin di rumah aja kayak Umi nih. Mungkin mau liburan juga gerai buahnya gimana ya. Jadi emang kita tuh sekarang lagi berusaha membuat liburan anak-anak itu lebih produktif lagi dan efektif tentunya. Nah, kita lanjut lagi nih ya Pak Komster ya, kita ngobrol bareng Umi Kanza. Umi, Putri mau nanya nih, waktu berada di kios pertama dan kedua hingga saat ini berapa banyak jumlah karyawan Umi? Oke, untuk karyawan saya sekarang 2. Cuma 2 karena kemarin sempet ada 2 tempat waktu peralihan itu, di sana 2, di sana 2, jadi 4. Kalau sekarang 2 karena kan cuma 1 tempatnya. Cuma 1 ya. Tapi mending 2 tapi fokus semua Umi ya. Iya betul. Bener. Nah, oh ya Umi, ada target nggak sih perharinya? Misal harus laku berapa piece per buah atau laku berapa kilo per buahnya biar dapat income buat Umi juga berapa gitu? Kalau untuk saat ini kayaknya belum sampai ke tahap harus memenuhi target itu kan, karena kan balik lagi rezeki Tuhan yang mengatur, kita hanya berusaha. Cuma harapan saya kalaupun per hari itu setidaknya kalau kayak buah-buah potong itu wajib harus laku dalam 1 hari kayak gitu kan, kayak salad pun harus laku dalam 1 hari, karena kan kalau salad itu sebenarnya tahannya kan nggak pakai pengawet tuh. Hanya 2 hari untuk salad, sama kayak buah potong. Jadi buah potong itu kadang ada beberapa buah tahan 2 hari setelah dipotong, tapi hari kedua kadang berubah rasa. Nah, jadi target saya adalah ketika motong buah untuk hari itu, di hari itu harus habis kayak gitu. Jadi kalau buah-buah lain kayaknya tidak terlalu ditargetkan, tapi yang penting gimana ya? Kayaknya kalau masalah penjualan, walaupun kadang sepi, insya Allah tetap ada penjualan kayak gitu. Biasanya diupdate aja terus di sosial media, kayak misalnya di Instagram, di story itu. Kalau misalnya kayak pagi-pagi kayak ini kan udah update story, nanti siang update lagi kayak gitu. Siapa tahu nih ya masih ada yang belum lihat, nanti belanja kayak gitu. Jadi kalau masalah target harus di angka berapa, kayaknya enggak. Karena kan adik-adik juga nggak ditekan, dek harus laku sekian, kayaknya enggak. Bener banget Umi, jadi kita tuh ngalur aja, pasti ada rezekinya, nggak mungkin nggak ada Umi ya. Nah, apa nih yang Umi lakukan untuk bisa berkembang dan juga mendapatkan pelanggan yang setia nih Umi untuk repeat order kembali di gerai Umi Kanza ini? Kayaknya lebih kedekatan personal kayaknya ya. Jadi kalau misalnya ada yang komplain, ini kan sebenarnya jualan buah tuh rentan komplain. Nah, makanya saya selalu sampaikan ke adik-adik yang kerja di gerai, kalau ada yang order kayak misalnya order online kayak gitu kan, berarti kan nunggu di rumah. Kan dia nggak milih tuh. Jadi tolong pilihkan yang terbaik kayak tuh. Jangan sampai ada yang jelek masuk kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya dia datang sendiri, itu kan dia pilih sendiri kan. Ya balik lagi ke ketelitian yang bersangkutan kan. Nah, jadi ya mudah-mudahan kalau misalnya datang sendiri nggak mungkin milih buah yang busuk kayak gitu. Nah, tapi saya kasih garansi biasanya. Jadi garansi ini sebenarnya tidak saya keluar kayak gitu. Buahnya garansi nggak. Tapi kalau misalnya ada yang komplain, itu akan saya akan saya tanggapi. Kalau misalnya kurang dari 8 jam, jadi misalnya buahnya datang kayak gitu pagi, ini nggak sempat ngecek, ternyata dicek pas sore itu ternyata busuk buahnya. Yang penting ada fotonya, ada videonya, saya ganti kayak gitu. Atau misalnya datang lagi ke gerai, buah yang busuk dibawa, ini buahnya busuk kayak gitu, mohon diganti, saya ganti kayak gitu. Saya garansi. Nah, terus kalau misalnya ada yang komplain, itu tadi tetap saya tanggapi dengan tangan terbuka seperti itu. Jangan sampai customer tidak suka dengan cara kita mengatasi komplain tersebut sehingga membuat
customer tidak mau belanja lagi seperti itu. Iya, bener banget sih. By the way ya Umi ya, emang sih pengalaman kita belanja juga Ibu ya. Di Gerai Umi ini emang pelayanannya luar biasa banget Umi ya. Terngiang-ngiang gitu. Jadi emang sih terutama Navita Dagang itu pelayanan Umi ya. Pelayan kita, kedekatan sama customer itu, cara kita engage customer itu gimana sih biar bisa back lagi ke tempat kita. Masya Allah banget ini ya, luar biasa banget. Dan sekarang juga Umi sudah pindah ke gerai yang ketiga ini Umi ya, yang di sini ya udah yang ketiga, dan alhamdulillah lebih besar, sudah ber-AC juga ya. AC itu juga bisa ngebantu ketahanan buah Umi. Betul. Ya. Nah, jadi apa nih Mi yang menjadi trigger dan ya momentum Umi nih yang sampai akhirnya berani untuk memutuskan oke, kita pindah tempat nih ya gitu, selain karena faktor ketahanan buah segar tadi? Iya, jadi kan dulu waktu di Sukaraya itu kan saya sampaikan tadi bahwa tempatnya kecil, kemudian atapnya pendek, matahari sering masuk langsung. Masalah kunjungan sebenarnya ini terus terang aja, kunjungan waktu di tempat yang lama, tempat yang kedua itu sebenarnya lebih tinggi dibandingkan yang sekarang. Karena memang maaf ngomong, semua kalangan, maaf, dari golongan ekonomi menengah ke bawah semua datang kayak itu, karena kan pinggir jalan, jadi kebanyakan misalnya datang pakai motor kayak gitu ya, langsung set tanpa harus turun, buah misalnya jeruk 1 kilo, ini 1 kilo. Nah itu yang terjadi di Sukaraya, jadi kunjungannya benar-benar tinggi. Nah sementara di gerai itu mungkin udah ada takut duluan ya, kayaknya buahnya sudah di dalam tempat yang ber-AC seperti itu kan, kayaknya tempatnya tertutup, nanti kalau aku masuk nggak belanja gimana seperti itu. Jadi mungkin ada pikiran seperti itu. Jadi memang untuk sekarang kunjungan di Gerai Umi Kanza itu lebih cenderung para pelanggan yang setia kayak gitu. Jadi kalau yang lewat-lewat itu mungkin untuk saat ini masih banyak yang takut karena dikira buah yang kita jual itu mahal. Padahal sebenarnya harga yang kita patok itu sama dengan harga yang di pasar atau yang pada umumnya. Nah, jadi seperti itu. Nah itu tadi masalah ketahanan tadi, kalau di tempat yang ber-AC alhamdulillah masa atau umur buahnya lebih lama, kemudian jumlah busuknya juga lebih berkurang. Memang ada biaya AC di situ, tapi kayaknya sama deh. Ini jumlah apa namanya, kos ya, kos di tempat yang lama nggak ada AC tapi buah banyak busuk. Yang di sini ada tambahan biaya AC tapi jumlah buah yang rusak berkurang. Jadi saya pikir seimbang. Dan memang karena memang banyak para pelanggan yang datang selalu hadir, Umi saya mau buah ini, berkali-kali belanja, ya berarti saya harus memberikan pelayanan terbaik untuk para customer tercinta seperti itu kan. Jadi mudah-mudahan dengan begitu yang lain yang belum belanja ke gerai bisa ikut menyusul ke gerai. Memang itu tadi lebih cenderung ke para pelanggan. Kalau yang lewat-lewat itu kayaknya masih pada takut, belum berani masuk ke gerai seperti itu. Takut mahal. Takut mahal. Takut kalau nggak beli, ternyata nggak beli gimana, udah masuk ke dalam kayak gitu kan, seperti itu. Iya, Umi bener juga sih ya. Emang macam-macam nih sifat customer ini Umi. Nggak bisa kita tebak kadang-kadang gimana. Nah uniknya juga Pak Komsregal Umi Kanza ini juga sangat aktif di sosial media nih, terutama di Instagram Umi ya. Dan sekarang followersnya sudah 3.000 lebih, hampir 3.100 ya. Keren banget. Tentunya juga akun ini pastinya berkembang dari followersnya yang puluhan Umi, yang baru Umi ya. Wow, dan bisa sampai ribuan. Apa yang Umi lakukan juga di sosial media ini? Kayaknya memang ini baru belajar ya Mbak ya. Tadi Palkomtes bilang akan ada banyak program-program untuk membuat konten kayak gitu kan. Nah, jadi memang konten di Gerai Umi Kanza itu hanya konten sederhana kayak gitu, misalnya review buah seperti itu, atau buah yang masuk, atau misalnya ya konten-konten ala kadarnya kayak gitu ya. Mungkin itu menarik perhatian dari para customer kayak itu. Kemudian para followers yang ngikutin kayak gitu, yang belanja itu biasanya sering kasih feedback dengan
posting ulang kayak tuh di story-nya. Nah, alhamdulillah kalau punya ketertarikan yang sama, misalnya si A itu posting, nanti temennya si A juga ikut kayak gitu. Lama-lama ya dari pengaruh media sosial tadi berkembang kira-kira seperti itu. Masya Allah. Ya sih, kadang ada juga nih customer yang suka nge-review. Iya betul. Yang kalau apalagi kalau buahnya unik nih, rasa rugi banget nggak diposting di story. Benar. Kalau ketemu buah unik pasti cekrek story dulu dan di tag juga pastinya. Benar. Ya. Bener. Jadi memang sekarang sosial media ini Umi berpengaruh banget untuk usaha Umi ya. Mulai dari nambah followers dulu, buat yang nggak tahu jadi tahu. Alhamdulillah banget ya, berkat sosial media ini banyak juga yang ngerasakan keuntungan lebih ya Umi. Iya. Yes, konten di Instagram Umi Kanza ini juga pastinya unik-unik Palkomser ya, menghibur juga. Dan kemarin kita ada lihat satu konten yang joget India itu Umi ya. Gimana awal idenya Umi kok bisa? Ya sebenarnya kalau inilah jadi ketahuan nih. Sebenarnya kalau masalah joget India itu kan suami. Suami kan sebenarnya apa ya? Mau dibilang TikTokers bisa jadi ya, karena kan lumayan banyak tuh followersnya di TikTok. Jadi karena memang hobinya di India itu suami sebenarnya, kalau saya sih enggak sebenarnya. Jadi suami yang hobi joget-joget India seperti itu, dan kebetulan bikin konten di toko kayak gitu kan. Mi bikin konten ini aja, ya silahkan aja kayak gitu, nanti masukin ke media sosial ya. Alhamdulillah karena memang hobi, ya suami tadi hobi, ya udah jadi sebagai salah satu materi untuk Instagram Gerai Umi Kanza gitu. Jadi ini hobi bapaknya. Iya betul, itu hobi suami itu. Aktif di TikTok juga dong ya. Iya benar. Bapak zaman now ya Palkomser ya. Nah, apa Umi, menurut Umi nih ya, penting nggak sih aktif bikin konten di sosmed itu, dan apa dampaknya terhadap bisnis Gerai Umi Kanza tersendiri? Ya kayaknya sangat berpengaruh ya. Jadi kalau kita ambil presentasinya antara pengguna sosial media itu mungkin sekitar 30% ya pelanggan Umi itu dari Instagram. Itu sekitar online apa gimana cara mereka belanja? Iya, ada yang kebanyakan belanja online, ada yang langsung datang. Jadi kadang ada beberapa pelanggan yang Umi tahu wajahnya kayak gitu. Kayaknya ini sering belanja, nanti pada saat lihat di Instagram, lihat foto profilnya, oh ini mbak yang ini kayak gitu. Jadi ada yang silent kayak gitu kan, customer yang silent belanja kayak gitu, ngintip story kita, ngelihat sosial media kita, tapi tidak pernah interaksi di Instagram. Tapi saya tahu kayak gitu, ini basicnya pasti yang datang dari Instagram kayak gitu. Ada beberapa yang sering DM kayak gitu, jadi DM Instagram kita itu selalu terbuka untuk teman-teman Gerai Umi Kanza untuk belanja lewat DM. Dan kebetulan saya belum punya admin, jadi itu saya sendiri. Itu kalau online berarti diantar ke rumah Umi buat. Iya, tapi ini kadang ada beberapa opsi untuk pengantaran kan, karena kan pertama kemarin saya ada layanan free delivery, tapi kayaknya itu udah nggak bisa lagi karena tidak tercover. Jadi tetap kerjasama dengan apa namanya pelanggannya, dengan apa ojek online kayak gitu kan, ada banyak tuh ojek online di Batu Raja. Jadi nanti kerjasama ke mereka. Kalau misalnya customer mau order, ya tetap nanti saya cariin, atau kalau enggak customer sendiri yang cari, seperti itu. Bisa pesan secara online, bisa langsung di DM atau lewat WA juga bisa. Nanti tinggal kita musyawarah aja mau pakai delivery yang mana kayak itu kan, pakai ojek yang mana, seperti itu. Nanti tinggal musyawarah aja kayak gitu. Keren banget ya. Jadi jual buah juga nggak mesti ke tempat buahnya nih Palkomser, bisa juga online. Dan pastinya Umi juga nih sosmed main sendiri nih, nggak ada admin Umi ya. Iya, belum ada adminnya nanti ya. Tapi enakan sendiri kayaknya Umi ya. Gimana? Enakan sendiri kayaknya ya. Iya. Pelayanan customer daripada namanya admin, kita nggak tahu ya. Kadang kan kepuasan pelanggan tuh beda-beda. Nah, banyak nggak Umi dapat order dari Instagram melalui DM dari luar kota Batu Raja? Alhamdulillah ada dari luar kota, terutama yang kota terdekat kayaknya banyak itu yang dari Martapura. Martapura, Belitang,
Peninjauan, Batu Marta itu banyak. Ada beberapa juga yang dari Muara II. Jauh ya Umi Iya. ya. Kalau yang luar kota kayak Prabu Muli atau apa kayaknya bisa, tapi lewat apa namanya, untuk buah-buah yang awet kayak gitu. Karena kan kadang kan kalau lewat travel itu kan agak lama, atau saya belum ada kayak gitu untuk ininya apa Yang namanya. jauh banget. Jadi untuk sementara paling yang udah pasti bisa itu Oku Timur sama Oku Selatan. Nah, itu udah Itu ada. pengirimannya mau pakai apa tuh, Mbak? Kalau ke Oku Timur travel. Oh, pakai travel. Jadi pakai Umi travel. titipin ke travel buahnya, langsung ke alamat Ya. penerima. Jauh juga ya dari Oku Timur Umi ya. Apalagi dari Muara II ini. Iya. Kalau jadi- itu Umi ingin pagi gitu tuh ya. Ya, makanya ada kalau jam-jamnya? kalau yang jauh kayak gitu biasanya dari pagi-pagi kayak gini itu udah bisa order, karena kan sekitar jam 12 mobil ke Belitang tuh berangkat kayak gitu. Tapi kalau Muara II harus order H-1 karena berangkatnya subuh. Oh, pagi banget Umi ya. Jam 5 subuh mobilnya udah berangkat. Jadi kalau yang mau order area Muara II minimal sore sebelumnya tuh udah order. Karena pagi udah dikirim Umi Iya, ya, pagi-pagi kayaknya banget. berangkatnya jam 4 subuh, jadi jam 20 udah dikirim ke travelnya. Oh, dari malam. dari malam ya. Iya Jadi sih, nanti di Muara II-nya nyampainya sekitar jam 9. Siang juga Umi ya soalnya. Tapi ya karena mungkin banyak yang kerja Umi ya, maka berangkat pagi banget. Iya, Itu betul. biasanya kerja dari sini ke Muara II tuh Umi. Nah, oke Umi, kan sekarang Umi udah cerita banyak banget nih Pak Komser ya, pengalamannya, ceritanya. Sekarang ini Putri mah agak kepo nih Umi. Kita masuk ke segmen cerita foto Umi. Nah, jadi nanti Putri bakal tampilin beberapa foto atau video di Smart TV kita. Nanti Umi boleh cerita sedikit tentang foto yang kita tampilin ya. Oh iya. Boleh dong dari foto pertama. आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं हो आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं दिल को बना दे जो पतंग सांसें ये तेरी वो हवाएं हैं. Itu di konten Umi. Iya, itu suami. Jadi itu konten India, Iya. bahas tentang buah-buahnya tadi ya. Boleh next dong, mana lagi ini ada. Oh, ini stok buah di gerai Umi Iya. ya. Oh, jadi Umi ini pasti update stok gitu Umi. Iya. Kalau update stok sebenarnya lebih cenderung di story kayaknya. Ini sekali aja di postingan. Oke, comel banget ya. Itu manggis Umi. Iya, ada manggis tapi sekarang lagi kosong. Buah-buahnya next lagi. Oh, ini yang di story Umi ya. Ini pas puasa kemarin Umi. Iya, banyak tapi kurma. sekarang ada kok stok kurma. Masih ada Umi, Masih ada. ya? Soalnya masih ada yang cari ini. Nyimpennya kalau di luar mana itu kan expire-nya lama 2025, tapi harus disimpannya di freezer. Oh, Beberapa yang lainnya harus simpan di kulkas kayak gitu. Oh iya sih, karena nggak awet juga. Kalau nggak itu kan dia lebih cepat apa sih, lembut ya kalau kurma ya. Boleh next lagi? Oh, ini review Umi ya. Iya. Coba dulu ya, kita review ya. Boleh hijau, tapi rasanya manis. Ngiler nggak? Ngiler kan?
Langsung salfok cocok yang lagi diet. Yuk bisa yuk gitu. Iya. Ini pas Umi review ini buahnya baru datang gitu Umi ya. Iya. Tapi Sekarang masih ada kayaknya sedikit lagi nih leci hari ini. termasuk unik juga Umi ya. Iya. Oke, boleh next lagi dan kita lihat lagi mana. Nah ini yang tadi Putri tanya, ini bikin sendiri? Iya, bikin sendiri. Masya Allah. Biasanya ini hadirnya akhir pekan aja, kayak hari ini hari Sabtu harusnya bikin ini. Mungkin besok bikin. Oke, mau lebaran nih. Ini apa Umi? Asinan, Asinan. ya? Asinan. Boleh next lagi, ada lagi yang... Oh itu Mang. Ini kosong sekarang. Sekarangnya ada mangganya yang dari situ Bondo. Dia mangganya jenisnya mangga alpukat. Ini sebenarnya mangga alpukat sama mangga harum manis itu sebenarnya mirip ya. Cuma mangga alpukat itu adalah versi dari supernya mangga harum manis. Beda. Ada di toko sekarang lagi dijual 35-an, udah mulai turun sedikit harganya. Iya, dari yang gue 40-an ya. Iya. Hari ini 3 kilo 100 boleh. Putri ngikutin soalnya. Iya. Ngeluh kayak ibu. Oke, nah ini dia yang kita lihat kemarin ya. Kreatif Bumi ya. Nah ini dia. Ketika lu ke bawah suasana sedih sama lagu yang disetel tetangga, padahal hidup lu lagi baik-baik aja. Baper jadinya ya. Burung motong lengkeng. Mendalanya peran banget. Oke, ini parcel Umi susun sendiri. Bikin parcel kita sendiri yang bikin. Next boleh. Oke, tadi udah beberapa postingan yang unik-unik ya. Nah, tadi Umi kita udah lihat ya di sosmed juga aktif banget Umi ya, Masya Allah. Dan ada beberapa tadi yang Umi itu kayak asinan, itu bikin sendiri Umi ya. Bikin sendiri dan emang ready-nya seminggu sekali cuma. Iya, akhir pekan aja. Oke. Nah, tadi kan Umi udah cerita dikit nih tentang foto-fotonya. Putri mau tanya nih, ada nggak sih tim khusus yang ngeditnya untuk konten-konten Umi ini? Nggak ada, edit sendiri. Edit sendiri? Iya. Keren banget. Putri pikir yang itu ngeditnya pakai Umi, enggak ya Umi sendiri ya? Enggak. Oh, jadi bener-bener untuk sosmed ini full Umi yang mengelola ya. Nah, talentnya tadi ada pakai Umi sendiri ya? Yang talent tadi yang ada cinta di toko buah, itu pakai Umi. Kalian tadi yang mana ya? Yang India? Suami. Oh, keren Masya Allah. Jadi tadi suaminya Umi, Pak Komster. Jangan salah ya kalian ya. Nah, Mi sebenarnya kalau ngelihat dari konten-konten Umi tadi ya, dan kita tuh tahu kalau Umi juga yang edit ya. Nah,
keren banget sih Umi ya, di usia Umi yang sekarang ini masih mau update perkembangan zaman dan bahkan bisa juga edit ya. Terus juga Umi ini termasuk mau belajar juga dari TikTok. Bahkan Umi tuh tahu apa sih yang viral sekarang. Nah, ini Umi emang mau belajar nih. Emang Uminya mau belajar ngelola sosmed biar kontennya rapi. Palkomtes mau ngajarin. Iya, siap. Jadi mungkin cerita dulu ya, gimana kenalannya sama Palkomtes. Sebenarnya tadi udah cerita loh dengan Mbak Putri. Dulu waktu awal 2019 kayaknya, waktu lagi masa Covid, itu pernah datang ke sini. Jadi pernah datang ke sini sekitar 3 atau 4 kali pertemuan kayaknya. Waktu itu Palkomtes ada program belajar yang gratis. Ini suka nyari yang gratis. Jadi waktu itu kalau nggak salah terbuka untuk sekitar berapa ya, 100 orang kayaknya. Jadi saya termasuk yang beruntung kayak gitu. Kalau nggak salah di media sosialnya Palkomtes saya ada tuh di bawah tuh. Kasih apa review kayaknya di bawah. Kalau dikulik-kulik lagi kayaknya ada tuh. Jadi pernah waktu itu kan jadi ikut belajar di sini. Waktu itu materinya kalau nggak salah pernah dapat materi gimana bikin PowerPoint yang bagus kayak gitu, Pak. Ada kemarin bahas masalah konten juga, tapi belum kayak sekarang kayaknya. Waktu itu cuman pengenalan aja kayak itu. Karena kan waktu itu kalau nggak salah nggak se-booming sekarang ya media sosial. Tapi ada kemarin dia cara belajar ngerekam kayak gitu. Kemudian yang masalah bikin PowerPoint tuh bener-bener terbantu saya karena ikut pelatihan, karena kan di rumah sakit itu kan pasti ada kegiatan presentasi kan. Nah, jadi kalau udah dapet ilmunya, setidaknya ketika di kantor kan nggak monoton lagi bikin PowerPoint-nya kayak gitu. Udah agak berbeda. Udah agak berbeda. Udah lebih menarik juga. Nah, apa sih yang menjadi motivasi Umi untuk terus bergelut di media sosial ini sampai Umi bisa ngedit sampai sekarang ini? Karena kan memang sekarang ini kebanyakan yang scroll di media sosial bisa menghabiskan waktu berjam-jam itu banyak banget kan. Semua kalangan, semua usia itu udah pasti bergelut di media sosial itu. Jadi mau tidak mau kita harus ikutin. Kalau kita nggak ikutin pasti kita ketinggalan. Bener banget, semangat banget Umi. Nah iya sih Umi, sekarang ini anak-anak muda apalagi Umi, dia bisa setengah hari scroll TikTok aja, dan dia tuh tahu apa sih yang lagi viral sekarang, apa sih yang lagi tren sekarang. Kadang kita juga lewat 2 hari udah ketinggalan ternyata, udah ganti lagi trendingnya ini. Cepet banget emang ya berubahnya. Nah bener ya, kita sendiri juga ya Palkomtes sekarang jumlah netizen juga lebih banyak daripada citizen Umi. Jadi gimana caranya nih Umi bisa mengubah kebiasaan dari yang kita scroll terus biar lebih produktif lagi, terutama buat UMKM-nya, biar bisa menjual produk-produk Umi di media sosial, biar orang lebih banyak tahu juga. Mungkin kalau untuk masalah bagaimana supaya tidak kelamaan scroll keasikan kayak gitu, jadi memang ini sering saya sampaikan juga sebenarnya ke diri saya sendiri, kemudian anak-anak di rumah. Memang dalam 1 hari itu harus kita batasin berapa waktu atau target untuk pegang HP itu berapa lama. Seperti kalau tidak kita targetin pasti bakalan lupa waktu seperti itu. Bener banget. Iya, ini sering kalau di rumah sama anak-anak itu sering dibilangin jangan main HP terus gitu. Pasti Umi yang diserang balik. Umi main HP terus. Nah, jadi ujung-ujungnya kita sering berdebat dengan anak-anak. Umi ini pegang HP ini untuk jualan, menghasilkan uang. Nah, silahkan kalau kalian bisa menghasilkan uang dari pegang HP, Umi bolehin pegang HP kayak gitu. Jadi untuk sekarang anak-anak ya tetap harus dibatasin kayak gitu. Karena kalau nggak kayak gitu ujung-ujungnya nanti akan lupa waktu. Nah, ini memang harus balik ke diri kita sendiri dulu, karena kalau sudah main media sosial itu 1 jam, 2 jam, 3 jam nggak kerasa. Nggak kerasa Umi emang. Umi kadang setengah hari atau
udah jam 11 aja sibuk bener. scroll kan Umi dari pagi. Emang media sosial meracuni banget Umi. Betul. Racun banget media sosial, tapi ya impactnya juga banyak yang positif Umi, nggak semuanya negatif sih ya dari medsos ini Umi ya. Nah terus juga gimana nih cara Umi menjaga motivasi dan fokus Umi dalam menjalankan pekerjaan dan bisnis Umi juga, karena kan tentunya ada tantangan masing-masing Umi ya. Umi juga kan nggak fokus di bisnis saja, Umi juga kerja, Umi juga seorang ibu nih. Gimana nih cara Umi ngadepinya, jalaninya? Kayaknya memang ini manajemen waktu ya sebenarnya. Jadi sebenarnya saya pun sebenarnya masih di tahap yang udah setua ini, masih di tahap yang harus menantang diri sendiri setiap hari, karena pasti selalu ada, misal maaf pagi-pagi udah harus berangkat kerja, bangun udah diupayakan lebih pagi, pasti nanti ada yang tertinggalkan. Misal nih beres rumahnya terbengkalai di pagi hari, otomatis ganti waktu membereskan rumah di sore hari, seperti itu. Seperti juga kayak buah seperti itu ya, alhamdulillahnya untuk buah ada staf yang membantu kan. Nah, jadi itu lebih memudahkan untuk bisnis buah. Paling Umi hanya koordinasi dengan adik-adik di toko, misalnya ada yang DM yang masuk atau ada yang WA yang masuk, tinggal saya sampaikan, Dek ada Ibu A atau Bapak B ini pesan seperti itu, tolong dibantu disiapkan, seperti itu. Jadi komunikasi, makanya sebenarnya handphonenya nggak bisa jauh-jauh seperti itu. Karena udah jadi seperti separuh nyawa lah istilahnya. Kalau ada HP sudah mulai bingung seperti itu. Emang si Umi ya. Benar. Terus untuk masalah pekerjaan ya sama seperti itu. Kalau sedang di rumah sakit, mengerjakan tugas yang di rumah sakit, ya fokus ngerjain pekerjaan rumah sakit, walaupun terkadang ada tetap gangguan-gangguan lain, misalnya ada yang DM atau apa seperti itu, tapi itu bisa diimbangin lah. Iya, harus tetap fokus Umi ya. Benar. Jadi intinya kita ini sekarang tinggal mengatur waktunya aja Umi ya, tinggal mengatur waktunya, gimana caranya biar nggak ada yang terbengkalai, gimana caranya terjalankan semua. Dan yang paling susah itu apa nih Umi? Biasanya kan orang tuh susahnya bagi fokus Umi. Betul. Iya enggak? Umi gitu enggak? Iya betul. Bagi fokus susah banget Umi. Apalagi kan kayak Umi kan ya kerja juga bukan kerja yang mudah Umi ya. Perawat itu sesuatu banget. Harus fokus banget. Nah itu gimana cara Umi berusaha fokusnya? Apa karena udah terbiasa atau gimana? Iya, kayaknya ala bisa karena biasa. Iya, karena sudah terbiasa. Masya Allah banget ya. Mi Putri mau nanya nih, selama 40 tahun ini kan tentunya Umi itu banyak menghadapi asam garam kehidupan ya. Pernah nggak Umi berada di titik terendah dalam hidup Umi? Mungkin Umi boleh sharing sama kita. Oke, jadi mungkin titik balik itu sebenarnya seperti yang saya sampaikan tadi, 2019 ya. Jadi di 2019 itu benar-benar masa sulit ya buat kami sekeluarga seperti itu. Jadi waktu itu saya kan di rumah sakit ini statusnya masih TKS ya. TKS itu ya dapat gaji dari rumah sakit. Tapi waktu zaman COVID pasien itu benar-benar sepi. Jadi maaf ngomong nih, rumah sakit itu untuk para TKS digaji berdasarkan jumlah pasien kan. Jadi karena pasien tidak ada yang berkunjung, ini bukan berarti kita doain semua orang sakit ya. Harapannya kalau ada yang sakit itu berobatnya ke rumah sakit seperti itu. Jadi karena masyarakat itu sedang di fase ketakutan ke rumah sakit, di 2019 itu kunjungan rumah sakit benar-benar sepi, nggak ada pasien lah istilahnya. Jadi rumah sakit itu banyak mem-PHK teman-teman. Sebenarnya bukan PHK sih, teman-teman TKS itu dikasih pilihan, kalau mau lanjut ayo rumah sakit cuma bisa kasih gaji tuh 500.000 per bulan tanpa ada tunjangan apapun. Kalau dulu kan ada tunjangannya kan, tunjangan fungsional, kemudian ada jasa medisnya seperti itu dalam melayani pasien. Kalau untuk COVID itu tidak ada sama sekali. Sementara waktu itu kita di posisi yang ketakutan. Jadi yang ketakutan itu bukan masyarakat aja, tapi perawat, dokter, petugas rumah sakit itu benar-benar ketakutan ya. Takut mati lah istilahnya, takut mati karena tertular COVID seperti itu. Karena waktu itu kebetulan waktu itu saya jadi satgas ya. Jadi satgas berarti kan garda terdepan untuk ngurusin pasien COVID. Waktu itu kalau nggak salah ada pasiennya. Jadi di rumah sakit itu cuma ada pasien COVID tok, nggak ada pasien yang sakit lain seperti itu. Dan kebetulan kita ditunjuk
di ruangan Covid. Jadi walaupun TKS waktu itu saya dapat surat perintah jadi yang nuain kayak itu. Jadi kepala ruangan lah istilahnya, kepala ruangan yang ngurusin pasien Covid. Ya udah nggak apa-apa seperti itu. Dengan gaji 500, sementara anak sekolah 2 seperti itu. Suami itu waktu itu jualannya masih keliling, waktu itu jualannya ke pasar Kalangan ya, pasar mingguan. Tahu sendiri suasana Covid itu ekonomi juga sedang mengalami masa sulit kan. Jualannya juga sepi seperti itu. Sementara orang banyak belanjanya lebih ke apa ya, belanja online. Jadi benar-benar tidak membantu untuk jualan di sana. Jadi waktu itu saya pikir mungkin itu salah satu titik terendah dalam kehidupan berumah tangga seperti itu ya. Jadi pernah, karena gajinya cuma 500, anak bingung kan, sekolahnya sekolah swasta, jadi mau saya pindahin seperti itu ke sekolah negeri aja. Udah ngadep gurunya, ya alhamdulillah ternyata untuk sekolah anak ada solusi dari guru. Kebetulan Kanza dapat prestasi lah di sekolah, jadi dikasih solusi gimana kalau dikasih beasiswa aja, jadi nggak usah ada bayaran seperti itu. Ya udah, berarti urusan anak selesai seperti itu, tinggal mikirin urusan lain. Jadi pernah ada di satu titik nggak ada uang sama sekali, ini serius loh Mbak. Jadi suami nggak ada uang, kita juga nggak ada uang ya, bingung ya, tabungan juga nggak ada seperti itu. Jadi uang di tangan itu kalau nggak salah cuma ada uang 10.000 kalau nggak salah seperti itu ya. Ya jadi anak yang kedua ini mau minta dibeliin ada ikan-ikan hias kayak gitu kan, sampai nangis-nangis guling-guling kayak itu mau beli ikan hias itu. Ya dengan terpaksa tetap kita belikan walaupun uang di kantong itu cuma 10.000 seperti itu. Saya rasanya mau nangis seperti itu, karena kan maaf ngomong urusan di dapur juga belum selesai, ekonomi juga sedang masa-masa sulitnya, suami juga susah kayak gitu. Nah tapi mungkin inilah titik ketika kita membutuhkan uluran tangan orang lain seperti itu. Ya alhamdulillah dikelilingi oleh orang-orang baik, walaupun kita akhirnya untuk sekedar makan pun minjem kayak gitu, ngutang lah istilah kata. Nah itu saya pikir salah satu titik terendah kami sekeluarga seperti itu. Makanya ketika itu saya fokus di jualan online seperti itu. Makanya akhirnya Gerai Umi Kanza mungkin menjadi salah satu titik balik perekonomian keluarga lah seperti itu. Jadi dengan jualan online, alhamdulillah pelan-pelan semuanya kembali seperti semula seperti itu. Mungkin orang bilang mada tidak kate duit, ya serius itu memang terjadi di keluarga kami seperti itu. Jadi alhamdulillah mungkin setelah perjalanan Covid dan sebagainya, alhamdulillah setelah mengabdi ke pemerintah lah istilahnya, mengurusin pasien Covid kan alhamdulillah ada dana dari pemerintah seperti itu. Nah itu mungkin jadi salah satu apa ya, modal lah buat saya untuk bangkit kembali seperti itu. Jadi ada titik baliknya seperti itu, dari yang tadinya cuma dikasih 500 sama rumah sakit, kemudian ternyata Kementerian Kesehatan mencairkan jasa untuk garda terdepan. Nah uang itulah yang akhirnya berkembang ya, mudah-mudahan berkah lah seperti itu. Kira-kira begitu Mbak. Masya Allah. Nggak ada yang nyangka kan Pak Komser kan ya, kalau ternyata Umi juga pernah ngalamin titik terendah, pernah bener-bener ada kayak yang aduh gimana ini, pernah sampai mikir kayak yang mungkin kepikiran nggak ada solusi, tapi ternyata ya tadi sih pertolongan Allah itu pasti ada Umi ya, pasti selalu ada hikmah juga di balik apa yang Umi kerjain. Mungkin Umi juga nggak nyangka nih dari garda terdepan tiba-tiba ada ternyata, ada rezekinya. Ya Umi juga di satu sisi nolong orang ya, nolong pasien Umi, Masya Allah banget ya. Nah ternyata mungkin kalau teman-teman sekarang lihat Umi ini udah enak ya kan, hidup Umi, tapi ternyata banyak perjalanan yang sudah Umi lalui juga tentunya. Dan luar biasa banget ya, Umi ini wanita tangguh nih Umi ya, yang bisa survive dan bisa melewati semuanya dengan baik. Pastinya juga semua juga nggak lewat karena pertolongan Allah Umi ya. Nah Umi kan sekarang Umi ini udah bisa survive sampai sejauh ini Umi ya, banyak juga yang udah Umi lewatin. Ada nggak nih Umi pesan buat teman-teman di luar sana yang mungkin sampai sekarang juga masih bingung bahkan takut untuk memulai usaha Umi? Iya, jadi menurut saya usaha itu harus dibangun pelan-pelan. Jadi mungkin bisa kita ibaratkan kita harus dapat yang beli dulu.
Iya. Jangan kita bikin rukonya dulu, atau kita bikin, maaf ngomong ini, saya sudah pernah nyoba bisnis kafe tadi ya, bisnis angkringan, ternyata tempatnya udah ada, udah kita bikin cakep, ternyata nggak ada yang berkunjung. Jadi mungkin kalau yang hobi masak kayak gitu ya udah masak aja dulu misalnya, yang beli 1-2 orang nggak jadi masalah seperti itu. Hari ini mungkin belinya 1 orang, besok 2 orang, nggak usah putus asa, besok mungkin dari 2 orang berubah jadi 5 orang, besoknya lagi jadi 10 orang. Nah itu memang butuh waktu dan konsisten. Jadi kalau ternyata ada saat nggak ada yang beli, ya nggak usah sedih seperti itu. Besok jualan lagi. Kalau misalnya kita hari ini jualan, besok nggak jualan, nanti pada saat itu lah kirain nggak jualan lagi seperti itu. Tapi kalau kita konsisten, walaupun ternyata yang beli cuman 1 orang, 2 orang, akhirnya lama-lama orang tahu, oh ternyata dia jualan seperti itu. Ya udah jualan aja. Nanti ada satu titik ketika basic customer kita udah ada, kita bikin tempat pun ada yang datang seperti itu. Nah, kalau kita bikin tempatnya duluan seperti itu. Maaf nih, kalau ternyata saya tidak memulai bisnis duluan, mungkin saya bikin gerainya dulu, tapi saya nggak ada basic pembeli, saya cuman ngandelin orang yang lewat, saya yakin nggak akan bertahan lama seperti itu. Nah, yang bikin gerai itu bertahan karena memang sudah ada teman-teman sahabat Umi Kanza yang memang udah, aku mau beli buah loh Umi, kayak gitu, seperti itu. Karena memang yang bisa bikin gerai ini semakin maju nggak jauh dari kontribusi sahabat Umi Kanza. Seperti itu. Iya bener banget Umi ya, kadang udah dari awal prepare banget, tapi kita kan nggak tahu ya namanya pelanggan tadi Umi ya. Bener sih kata Umi, kita harus tahu dulu pelanggannya, harus ada dulu. Betul. Harus mereka tahu dulu, oh kita ini jualan ini loh. Iya, betul. Setelah kita buka pasti mereka berkunjung karena sudah tahu tadi. Ya oke, bener banget Umi, keren ya. Nah, ada nggak nih Umi, mungkin Umi juga mau nyampein sesuatu ini buat suami Umi atau buat anak-anak Umi yang sama Umi selama ini, yang mungkin jadi support system buat Umi? Oh iya. Ya mungkin kalau untuk suami, ya saya sangat berterima kasih, suami saya termasuk yang cukup sabar menghadapi saya, karena memang kita berdua saling dukung dalam artian ini kalau jadi terlalu banyak yang dikerjain, maaf ngomong nih, udah pekerjaan rumah sakit, kemudian ngurusin gerai buah, terus ngurusin rumah, otomatis itu yang harusnya makanan langsung tersedia di meja itu enggak. Jadi terpaksa kita belanja, beli makanan jadi mungkin karena suami nggak terlalu nuntut, ya saya sangat bersyukur seperti itu, nggak harus ada makanan di rumah. Jadi kalau suami lihat, oh ternyata tidak ada makan di rumah, ya udah beli kayak itu salah satu hal yang mungkin jadi dukungan buat saya. Tapi kalau ternyata pasangan kita menuntut kita harus masak setiap hari, every day, mungkin saya nggak bisa seperti itu. Jadi alhamdulillah ini benar-benar salah satu anugerah buat saya, itu dalam salah satunya adalah pengertian dari suami, karena dalam hal ini kita saling dukung seperti itu. Itu yang pertama. Untuk anak-anak ya, terutama untuk Kanza dan Kalisa, Ica, Umi minta maaf, mungkin terkadang saat anak-anak membutuhkan Uminya sibuk seperti itu ya. Terus terang Umi sampaikan di sini bahwa mau sesibuk apapun, Kanza sama Ica itu selalu ada di hati Umi. Ya, Umi selalu sayang, selalu bangga dengan Kanza dan Ica, apapun itu. Yang jelas sebagai orang tua pasti ingin yang terbaik untuk anaknya. Kalaupun ternyata sesekali atau seringkali malah ya, Uminya seperti singa, banyaklah marahnya ini. Banyaklah marahnya sama anak-anak ya. Umi bener-bener minta maaf. Yang jelas mungkin Umi masih harus belajar lagi menjadi seorang ibu yang baik untuk anak-anak. Itu aja. Allah. Ya bener banget Umi ya. Nah itu ya Pak Komser ya, penting banget ternyata mulai dari dukungan keluarga, support keluarga juga, dan ternyata juga yang baru kita tahu nih,
peran pelanggan juga buat usaha Umi juga bener-bener penting banget Umi ya untuk memulai awal bisnis Umi sendiri. Dan mungkin dari bisnis Umi sekarang juga yang sudah berkembang banget ini Umi sekarang ya, Masya Allah banget ya, berkembang dengan sendirinya dengan customer Umi yang sudah jadi langganan Umi juga. Nah untuk kedepannya nih Umi ya, Putri mau nanya, ada nggak yang pengen Umi capai? Yang jelas banyak hal yang sebenarnya jadi cita-cita ya Mbak ya. Yang jelas yang pasti kita kepengennya setiap hari selalu jadi yang terbaik lah ya. Itu yang pertama. Yang jelas apa ya, untuk masalah cita-cita harus jadi ini, harus jadi itu, kayaknya untuk usia sekarang kayaknya nggak lagi. Lebih cenderung ke bagaimana anak-anak bisa mencapai cita-citanya. Jadi lebih cenderung untuk sekarang saya seperti ini, kerja keras seperti ini untuk membantu mewujudkan cita-cita anak-anak seperti itu. Kalau saya sebagai ibu kayaknya atau untuk diri saya sendiri untuk sekarang tidak ada target harus seperti ini, harus seperti itu, kayaknya enggak. Yang jelas harapan saya Allah selalu memudahkan langkah apapun itu, kemudian untuk gerai Umi Kanza berkembang, kemudian untuk anak-anak maju terus menggapai cita-citanya. Selanjutnya mungkin kalau udah tua kita tinggal menikmati masa pensiun, bisa beribadah dengan lebih khusyuk, mungkin seperti itu. Iya, benar banget tuh, Masya Allah ya. Semoga aja apa yang Umi harapkan dari anak-anak juga sesuai harapan Umi, apa yang Umi pengen juga segera terwujud nantinya ya. Amin. Nah Umi, Putri mau minta 3 kata nih, 3 kata untuk Palkomtek Batu Raja. Oke, pikirin dulu ya. Boleh? Boleh. Oke, apa ya? Kayaknya 3 kata ya? Iya, 3 kata Umi ya. Oke, semakin maju dan terdepan. Amin. Masya Allah, keren. Nah, Umi nggak kerasan ya, kita juga sudah berada di penghujung acara nih Umi. Hari ini alhamdulillah banget kita semua ada pengalaman baru, wawasan baru, cerita juga dari Umi, dari bintang tamu kita hari ini ya. Semoga semakin sukses juga buat gerai Umi ya. Selalu sejahtera juga keluarganya, dan juga sukses juga buat anak-anak Umi ya. Buat Kanza sama Ica ya, sukses terus ya. Dan terima kasih juga buat inspirasi hari ini ya Umi ya. Nah semoga obrolan hari ini bisa bermanfaat juga buat semuanya. Semoga podcast ini juga bisa membawa berkah buat semuanya Palkomter ya. Nah Palkomtek Batu Raja akan hadir kembali di minggu depan setiap hari Kamis pukul 10. Terima kasih, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya Putri dan juga Umi Kanza, kami pamit undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye Palkomster.